السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa ba'da al-ashri urija bihi ila as-sama' wa furidat alayhi as-salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Setelah beliau menjelaskan bahwa beliau berdakwah kepada tauhid selama 10 tahun, memfokuskan perkara ini, sebab hukum pembahasan selama 10 tahun pertama itu yang betul-betul nampak jelas pada perkara-perkara tauhid. Dapat kita lihat bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua iqamatus shalah, menegakkan salat. Dan salat yang diwajibkan pada peristiwa Isra Mi'raj, dan ini pada tahun ke-10 setelah tahun ke-10. Kata beliau selanjutnya, wa ba'da al-ashr, setelah 10 tahun itu, urija bihi ila as-sama', beliau pun diangkat naik ke atas langit. Isra Mi'raj, ke atas langit, dan diwajibkanlah kepada beliau salat 5 waktu. Beliau salat di Makkah selama 3 tahun, dan setelah itu beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan pentingnya dan sekaligus luar biasanya tauhid dalam kehidupan setiap muslim, setiap hamba-hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang menginginkan kebahagiaan dunia, alam barzakh, akhirat.
Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mewajibkan rukun Islam yang kedua pada setelah tahun ke-10 itu. Tetapi luar biasa, setelah diwajibkannya salatnya sahabat langsung menjadi salat yang penuh makna. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita salatnya sejak kecil, la ilaha illallahnya menyusul, sehingga salat di luar kepala sudah, karena itu tidak pernah masuk-masuk, karena di luar kepala terus, gerakannya di luar kepala, bacaannya di luar kepala, rajin ke masjid, tapi salat menjadi adat, kebiasaan, tidak menjadi ibadah, sebab tidak didasari oleh tuntutan salat. Dan tuntutan yang terutama, dasar yang terutama, pondasi yang terutama adalah tegaknya tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam. Mi'raj adalah naik ke jenjang-jenjang. Iya. Dari kata uruj, artinya naik ke atas. Mi'raj itu sendiri semacam tangga-tangga. Iya, jenjang-jenjang. Yang jelas beliau salam naik ke atas langit. Diangkat, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik ke atas langit. Peristiwa ini sangat terkenal dan aksaran pun dari kaum muslimin yang tidak mengetahui dan mengenal peristiwa ini. Hanya sebahagian karena ketakaburannya dan sekaligus karena kebodohannya mengingkari beberapa peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Tapi secara umum diyakini Nabi diangkat ke atas. Iya. Tetapi beberapa urian tentang Isra Mi'raj diingkari karena kebodohan dan ketololannya terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menegaskan, wa huwa min khasaisin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-'azimah. Peristiwa Isra Mi'raj termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang sangat besar. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini tidak dimiliki oleh siapapun juga, hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan Isra Mi'raj ini dengan jasad dan dengan ruh, bukan jasad tanpa ruh,
Demikian pula bukan ruh tanpa jasad, seperti mimpi. Kalau seandainya hanya seperti mimpi, ruh saja, maka tidak perlu orang-orang musyrikin mengingkarinya. Bahkan ingat, sebagian orang yang sudah menyatakan Islam gugur keislamannya karena hebatnya cobaan untuk meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi, hambanya. Kata abdihi mencakup jasad dan ruh. Mencakup jasad dan ruh. Dan di sini terdapat kekhususan itu. Di sini terdapat keistimewaan itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Peristiwa lengkapnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di sini. Kita baca secara global peristiwa itu. Jadi perjalanan ini dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas. Perjalanan ini dengan jasad dan dengan ruh. Perjalanan ini diawali ketika beliau salam di dalam rumah di Ka'bah. Kemudian beliau salam didatangi orang. Iya. Kemudian melakukan kerja amaliyah pada beliau sallam, membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengeluarkan hati beliau sallam, kemudian dipenuhi hikmah dan iman. Semuanya ini dalam rangka persiapan terhadap perjalanan yang sangat luar biasa ini. Ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pembelahan dada dari riwayat yang sahih ini terjadi hanya 2 kali. Yang pertama ketika beliau sallam masih dalam pemeliharaan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Beliau sallam ketika itu masih kecil. Dan akibat peristiwa ini beliau sallam pun dipulangkan ke ibunya, sebab ibu susuannya khawatir setelah terjadinya peristiwa itu. Beliau sementara bermain atau menggembala bersama saudara sesusuannya. Kemudian walhasil mereka pergi, ada yang melihatnya. Melapor karena Nabi sallam didatangi oleh malaikat dan mengambil beliau sallam, kemudian membelah dada beliau sallam, mengeluarkan hati beliau, bagian syaitan padanya, kemudian dibersihkan, dicuci, ditutup kembali. Dan hal ini berulang pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menunjukkan
bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berjasad, yang mempunyai hati dan akal yang sangat luar biasa. Mempunyai hati, akal, kepintaran yang sangat luar biasa, mampu melakukan amalan yang seperti itu keadaannya. Amalan seperti itu, membedah dengan metode seperti itu, tidak bisa dilakukan oleh ahli bedah manapun juga. Tidak bisa dilakukan oleh ahli bedah manapun juga. Tapi Ustaz, itu pernah ada orang Kristen di Karebosi membelah dada dengan tangan saja. Tipuan mata, permainan syaitan dan cerita. Tidak akan mungkin ada yang bisa melakukan sebagaimana dilakukan oleh malaikat yang membelah dada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun mengeluarkan hati dan mencuci hati itu. Mengeluarkan hati dan mencuci hati itu. Tidak bisa dilakukan seorang. Ada orang yang pembedahan sekarang bisalah mencangkok jantung, dan yang semisal itu, dan terbukti semua yang diperlakukan dengan perlakuan seperti itu, adalah mempercepat kematiannya. Dalam arti dia menginginkan agar supaya lebih lama hidup, tapi ternyata menghabiskan uangnya dan tetap meninggal juga. Dan ini nampak pada peristiwa-peristiwa pembedahan yang terjadi. Lihat misalnya pembedahan jantung yang dilakukan oleh salah seorang tokoh sesat di Indonesia, Nurholis Majid, yang menginginkan semua agama itu benar. Semua agama adalah agama Allah, dan kaum muslimin jangan mengatakan bahwa dirinya saja yang benar, dan tidak boleh mengatakan selain Islam itu tidak benar. Dan berbagai kesesatan-kesesatan lain yang dilakukan oleh kelompok para Madinah. Dicangkok hatinya, jantungnya, dengan diganti dengan jantung orang komunis murni, dengan jantung orang komunis murni. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dia mempunyai hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan fitrahnya, dan dia menginginkan hatinya diganti dengan manusia itu menginginkan hatinya diganti dengan hati yang murni, tidak mengakui keberadaan pencipta, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah berhasil kembali ke Indonesia, bukan kembali ke rumahnya, kembali ke rumah sakit. Dari rumah sakit kembali ke rumah sakit, yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala istirahatkan kita dari kesesatan orang-orang yang semisal ini. Baik, apa yang dilakukan oleh para malaikat tidak bisa diganggu gugat. Wahyu dari Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini bukan sekedar itu ilmu. Di dalamnya terdapat ilmu yang mereka yang bisa menguasainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada mereka. Kemudian setelah itu beliau didatangkan kendaraan namanya Buraq. Buraq, yang oleh sebagian masyarakat dan para penghayal digambar dengan gambar seperti kuda, tetapi tubuhnya wanita cantik. Mukanya wanita cantik.
Kemudian dengan bangganya sebagian kaum muslimin memasang di rumah-rumahnya. Ini jamaah kekurang ajaran. Itu adalah bentuk dari bentuk-bentuk penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi sallallahu mengendarai yang seperti itu? Buraq sifatnya yang sahih, yang warid dalam hadis yang sahih adalah haiwan, kendaraan, tunggangan. Dia lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada himar. Ya, di atas himar, dari di bawah kuda. Ini buraq. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika itu buraq agak bermalas-malasan untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, memberikan informasi bahwa tidak ada yang pernah menunggangimu yang lebih mulia dari orang ini. Ini juga dijadikan dalil bahawa beliau sallam lebih mulia dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tidak ada yang pernah menunggangimu dari yang lebih mulia dari ini. Setelah Buraq mengetahui hal ini, maka dengan senang hati dia dikendarai oleh Nabi sallam, dan kemampuan langkahnya sekali melangkah maka sejauh mata pandangan. Jadi sejauh pandangannya, disitulah awal langkahnya. Yang seperti ini jamaah, nyata dan betul-betul ada, warid dalam hadis yang sahih, dan hanya ini hanya mampu dipahami oleh akalnya orang-orang yang beriman. Adapun akalnya mereka-mereka yang kotor, yang tidak mampu memahami Quran dan Sunnah, hanya mampu memahami hal-hal yang nampak oleh mata, hal-hal yang nampak oleh mata, maka tidak akan mampu memahami pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini. Adapun orang-orang yang beriman, mempunyai kekuatan akal, kekuatan berfikir, yang mampu menembus jangkauan, mampu menembus batas pandangan mata, batas pendengaran, dia mampu mengimani, memahami, meyakini, di luar perkara yang di luar jangkauan pandangan, pendengaran dan semisal itu. Baik. Beliau sallam bersama Jibril alaihissalam kemudian sampai di Baitul Maqdis, dan di sana beliau sallam salat. Disebutkan salat bersama para nabi, dan beliau sallam yang menjadi imam. Beliau menjadi imam. Para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berada di belakang beliau. Peristiwa ini pun sahih. Semuanya ini semakin menunjukkan akan keutamaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas seluruh nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu ini ikhwah luar biasa, harusnya semakin membuat kita cinta kepada beliau sallam dan rindu untuk berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya kerinduannya itu jamaah bersyarat. Syaratnya adalah kata Nabi sallam, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telagaku. Sabar dalam mempelajari agama beliau. Apa makna sabar? Wasbir li hukmi rabbik, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah engkau li hukmi rabbik, terhadap hukum Tuhan kamu, hukum yang mencipta kamu, hukum Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah ada dua, hukum kauni, peristiwa-peristiwa pasti, musibah demi musibah, sabar terhadapnya. Yang kedua hukum syar'i. Di sini kesabaran lebih dituntut, dan lebih berat. Sabar dalam melakukan hukum syar'i, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Sabar dalam melakukan perintah dan sabar dalam menahan diri untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah syarat utama untuk berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selanjutnya beliau sallam diangkat
naik ke atas langit bersama Jibril alaihissalam sampai ke langit dunia. Istaftaha, Jibril minta dibuka. Maka ada pertanyaan dari malaikat yang menjaga, man hadha, siapa? Katanya Jibril. Tanya lagi, siapa yang bersama kamu? Katanya Muhammad. Maka yang bertanya berkata, waqad ursila ilaih, apakah telah diserahkan risalah kepadanya? Iya, Jibril berkata, na'am, iya. Maka malaikat pun menyambut, marhaban bih, fa ni'mal maji'u ja'ah fa fatalahu fa wajada fiha Adam. Maka malaikat pun menyambut dengan sambutan yang sangat hangat, iya, dan menyatakan bahwa yang datang ini adalah yang pernah datang yang terbaik. Iya. Ini adalah yang terbaik yang pernah datang. Ini menunjukkan bahwa kedudukan beliau sallam sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa langit itu berpintu. Langit itu berjenjang dan berpintu dan mempunyai penjaga. Jibril saja tidak seenaknya masuk. Tanya siapa? Kemudian pertanyaan malaikat ini, siapa yang bersama kamu, Muhammad? Ini menunjukkan bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib. Dan jawabannya ketika dikatakan dia adalah Muhammad, langsung dikatakan dia sudah diutus, sudah terutus ke dia, sudah diangkat menjadi rasul. Ini menunjukkan bahwa berita kerasulan Rasulullah itu sudah terkenal di kalangan para malaikat. Hanya pertemuannya dan betul-betul beliau telah terangkat, ini baru didengar olehnya. Jelas ini. Bahkan beliau menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, itu sebelum Nabi Adam alaihissalam tercipta. Ketika Adam alaihissalam masih berada di antara tanah dan jasad, antara jasad dan ruhnya, belum sempurna penciptaan Nabi Adam alaihissalam, beliau salam sudah ditetapkan menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Yang disebutkan dalam Al-Quran, tak satu pun nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala kecuali telah diambil mitsaq, perjanjian untuk mereka bahwa kalau nabi dan rasul ini terutus, dia harus beriman, dan nabi dan rasul itu harus menyampaikan kepada umatnya bahwa kalau beliau salam terutus, maka umatnya pun harus beriman. Ini makna ditegaskan dalam hadis-hadis yang sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Baik, lebih jauh, Rasulullah menjumpai Adam. Jibril berkata, ini adalah bapak kamu, Adam. Fasallim alaihi, beri salam kepadanya. Nabi sallam pun memberikan salam kepadanya. Nabi Adam alaihissalam menjawab salamnya. Dan menyambut marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Marhaban. Sambutan hangat, betul-betul disambut. Selamat datang untuk anak yang soleh dan nabi yang soleh. Yang ternyata di kanan Nabi Adam terdapat ruh-ruh, turunan-turunannya, anak cucunya yang berbahagia, dan di kirinya terdapat ruh-ruh anak cucunya yang celaka. Maka kalau beliau alaihissalam menengok ke kanan, dia pun gembira dan tertawa, dan ketika melihat ke kiri, beliau pun menangis. Selanjutnya beliau salam diangkat lagi ke atas oleh Jibril ke langit yang kedua. Demikian pula sama peristiwanya seperti langit yang pertama. Malaikat yang menjaga bertanya, siapa? Jibril. Kemudian selanjutnya disambut. Dan pada langit yang kedua ini beliau salam menjumpai Yahya dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Dua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya bersepupu. Jibril alaihissalam mengatakan, ini berdua adalah Yahya dan Isa. Beri salam kepada keduanya. Nabi SAW pun memberi salam kepada keduanya, dan keduanya
menjawab salam beliau alaihi salam dan menjawab marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, selamat datang kepada saudara yang sangat baik dan nabi yang sangat baik. Selanjutnya beliau salam diangkat naik ke atas langit yang ketiga, sama seperti tadi peristiwanya, tanya dan seterusnya. Di sana beliau salam menjumpai Nabi Yusuf alaihi salam, sama seperti itu Jibril memperkenalkan dan memberi salam dan disambut dengan sambutan seperti tadi. Kemudian diangkat ke langit yang keempat, ya sama peristiwanya dan demikian sambutannya. Dan di sini beliau salam berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Selanjutnya pada langit yang kelima, beliau SAW berjumpa dengan Nabi Harun ibnu Imran, saudara Nabi Musa alaihi salam. Demikian peristiwa yang terjadi sama sebelum dan setelahnya. Selanjutnya pada langit yang keenam, beliau SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, sama peristiwa sebelum dan setelahnya. Hanya ketika Nabi SAW lewat, Nabi Musa alaihi salam menangis. Beliau ditanya, apa yang membuat kamu menangis? Katanya, saya menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku yang masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Kalau kita tahu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW diperlihatkan umat-umat, maka Nabi SAW melihat ada Nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya, ada yang hanya 1, 2, ada yang tidak sampai 9, tidak sampai 10. Tapi tiba-tiba beliau melihat hitam yang sangat besar. Manusia hitam saja yang sangat besar nampak. Nabi menyangka inilah umatnya. Yang ternyata Nabi SAW diberitahu, itu adalah Musa alaihissalam bersama umatnya. Yang menunjukkan luar biasa banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa banyaknya Bani Israel itu. Umat beliau SAW yang beriman kepada beliau SAW. Tapi itu pun umat beliau SAW, Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga, itu lebih banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan, 1/2 penghuni surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini teringat jelas, 1/2 penghuni surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang di antara mereka ada 70.000 bahkan lebih yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifatnya adalah karena kesempurnaan tauhidnya, betul-betul jauh dari kesyirikan, sehingga sempurna ketawakalannya, betul-betul tidak tergantung sedetik pun juga kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tangis Nabi Musa alaihissalam ini bukan karena hasad, tetapi karena apa? Ghirah beliau alaihissalam, yang betul-betul menunjukkan luar biasanya Nabi Musa alaihissalam ini, dalam mengembang risalah. Tapi ternyata masih ada yang mendahului beliau sallam yang lebih banyak umatnya. Selanjutnya beliau diangkat ke langit yang ketujuh, dan di sana beliau sallam menjumpai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Al-Khalil hanya 2, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, turunannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini 2 Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam yang mendapat gelar Al-Khalil. Al-Khalil artinya yang dicintai dengan kecintaan yang sangat lebih, sangat dalam. Baik. Jadi ini peristiwa ini menunjukkan apa? Nabi SAW ternyata melewati semua Nabi dan Rasul ini. Sampai beliau sallam naik beliau menjumpai Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh, menyandarkan pundaknya ke Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur, bait, rumah, Baitullah, rumah Allah. Tapi rumah ini Al-Ma'mur disifati dengan sifat Ma'mur, betul-betul dimeriahkan. Dengan apa? Dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini, dan hadis ini sahih, setiap hari 70.000 malaikat beribadah, salat, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kemudian keluar dan masuk pada hari yang selanjutnya malaikat selainnya. Malaikat selainnya. Jadi tiap hari yang masuk yang tidak pernah masuk. Tiap hari yang masuk yang tidak pernah masuk.
dan hari sekarang tidak bisa dihitung lagi. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jamaah, luar biasa banyaknya malaikat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidrah. Tahu jamaah apa itu sidrah? Sidratul Muntaha. Sidrah pohon bidara. Sidrah pohon bidara. Hanya pohon bidara ini muntaha, puncaknya. Pohon bidara itu indah. Pohon bidara itu indah. Dan karena bodohnya manusia, banyak yang tidak menjadikannya perhiasan. Banyak yang tidak menjadikannya naungan. Padahal dia mengalahkan beringin, mengalahkan pokok bilalang dan yang semisal itu untuk dijadikan sebagai naungan. Dan dia mempunyai aroma yang sangat harum. Buahnya bisa dimakan, daunnya bermanfaat, biji buahnya untuk obat kanker. Seluruhnya dari akar sampai daunnya bisa bermanfaat. Sebagian orang mengatakan daunnya untuk mengusir jin, takut jin. Bisa dipakai, para ulama menggunakan daunnya ditumbuk dengan air, kemudian dibacakan diruqyah, dibacakan air padanya untuk mengobati hal-hal yang halus, mengusir jin dan semisal itu. Dan ini terbukti dan kami sendiri sering membuktikannya. Demikian pula saudara-saudara kami yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana Nabi sallallahu tidak bisa membayangkan keindahan apa yang nampak. Keindahan Sidratul Muntaha. Faghasyiha min amrillahi. Ghasyiyah. Nabi terlingkup dengan perkara kemuliaan, kehebatan, keluar biasaan. Apa yang nampak? Sampai kehebatan akal beliau, kesempurnaan iman beliau sallam ternyata tidak mampu mensifati apa yang nampak, yang dilihat oleh Rasulullah. Tidak bisa disifati. Nabi sallam tidak mampu mensifatinya. Di mana sebenarnya? Padahal kemampuan mensifati gimana? Kesempurnaan akal, kesempurnaan iman, kesempurnaan dalam menguasai diri, dalam menghadapi, perkara yang sangat luar biasa. Tapi sampai di sana Nabi SAW tidak bisa mensifatinya. Ini jamaah. Benar sebagaimana sabda Nabi SAW, dia adalah perkara yang mata tidak pernah melihatnya, hati tidak pernah pendengaran, telinga tidak pernah mendengarnya, hati tidak pernah terbetik membayangkannya. Baik. Kemudian setelah itu beliau sallam pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan, apakah Nabi sallam melihat Allah Subhanahu wa taala di sini? Yang benar Nabi sallam tidak melihat. Dengan kedua mata kepalanya, tetapi Nabi SAW melihat cahaya. Nabi SAW ketika ditanya, hal ra'a rabbak, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabb kamu? Nabi SAW menjawab, nurun anna arah, cahaya, gimana mungkin saya bisa melihatnya? Nurun anna arah, cahaya, gimana mungkin saya bisa melihatnya? Ingat jamaah, wajah Allah Subhanahu wa taala terhijab dengan cahaya. Yang kapan hijab ini terbuka, maka kehebatan dan kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa taala bisa membakar semua yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang-orang yang beriman, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga adalah kenikmatan yang mengalahkan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Mengalahkan kenikmatan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Di sana Nabi sallallahu disyariatkan, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 waktu. Salat 50 waktu. Sehari semalam. 50 waktu. Yang ada sekarang ini 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Sehari semalam. Nabi SAW terima. Turun. Sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, apa yang Rabb kamu wajibkan pada umatmu? Nabi SAW jelaskan, 50 salat fi kulli yawm. 50 salat setiap hari. Nabi Musa AS mengatakan, inna ummat la tatiqu dalika wa qad jarrabtu an-nas an-nas qablak wa 'aladtu bani Israil ashadda al-mu'alajah farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik. Kata Jibril alaihissalam, kata Musa alaihissalam, sungguh umatmu tidak akan mampu
akan melakukan perkara itu. Musa alaihissalam menjelaskan sebabnya. Saya sudah mencoba manusia. Musa alaihissalam nabinya Bani Israel, dan lihat luar biasa ngerinya itu Bani Israel, sampai tidak mau beriman kecuali sampai melihat Allah. Akhirnya dihujani dengan hujan petir. Di antaranya yang dijadikan kera babi, dan meninggal tanpa mempunyai turunan. Kecuali Darwin, dia masih mengaku turunan kera. Dan orang-orang yang setuju dengan teritori manusia syaitan ini. Manusia penyembah kera. Adapun kita tidak. Kita adalah turunan Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Lima khalaqtul biyadayya. Dia yang saya cipta dengan kedua tanganku. Baik. Katanya saya sudah coba manusia. Saya betul-betul perlakukan itu bagaimana mengobati, memperbaiki Bani Israel. Jadi Nabi Musa AS punya pengalaman hebat dalam memperbaiki manusia. Dan Bani Israel tahu kemampuan umatnya dari Muhammad SAW. Katanya tidak akan mampu kembali kepada Rabb engkau, minta keringanan. Ini yang sebagian diingkari oleh manusia-manusia yang tidak memahami hadis Nabi SAW, yang rusak hatinya, tidak rela menerima ketentuan-ketentuan dari Rasulullah SAW. Nabi SAW kembali. Akhirnya Nabi SAW kembali meminta, akhirnya dikurangi 10 sampai kepada Nabi Musa SAW. Akhirnya disuruh lagi kembali sampai akhirnya menjadi 5. Ketika sudah ditetapkan 5, terdengar teriakan, amdaitu faridati wa khaffaftu ala abdi. Saya telah tetapkan kewajibanku, dan saya telah ringankan hambaku. Berarti apa? 5 ini tidak bisa lagi diganggu buat. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa 5 waktu ini, satu waktu senilai dengan 10 waktu. Berarti 5 kali 10 50. Dari sini jamaah, ketetapan 50 itu tetap, keutamaannya tetap. Keutamaannya, kemuliaannya untuk Muhammad, untuk umat Muhammad SAW itu tetap tidak pernah dicabut. Yang dicabut adalah pelaksanaannya yang dikurangi. Kenapa? Ummatun marhumah, umat yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul rugi jamaah tidak menjadi umat Muhammad SAW. Dan betul-betul rugi menjadi umat-umat, umat-umatnya, pengikut-pengikutnya Ronaldo, siapa lagi, dan orang-orang yang, apalagi kalau menjadi pengikut dukun-dukun, syaitan, orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sedikit peristiwa sampai akhirnya beliau salam turun, kemudian kembali dan terjadilah berita besar, heboh, kacau. Sebagian yang beriman kembali kepada kafir. Hebatnya ini, kacau besar. Demikian seterusnya sampai akhirnya, Abu Bakar Siddiq dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah peristiwa diberitakan kepada beliau SAW menjawab dengan jawaban, kalau dia memberitakan yang lebih dari itu, kalau memang dia memberitakan, maka pasti akan benarkan. Maka pasti saya akan benarkan. Dengan inilah beliau dikenal dengan gelar As-Siddiq, kesempurnaan dalam membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, banyak ilmu yang kita bisa dapat di sini, dan terpenting adalah lihat kemuliaan salat. Lihat kemuliaan salat jamaah. Ini terpenting. Lihat kemuliaan salat. Tidak apa-apa ya kalau salat Isya ada diundur sedikit. Panggung. Yang lebih afdal untuk salat Isya diundur waktunya. Adapun salat yang lainnya awal waktu. Kalau salat Isya, bahkan Nabi pernah mengundurnya sampai tengah malam. Dan kata Nabi SAW, ini lebih afdal. Seandainya umatku tidak memberatkan umatku, saya akan jadikan waktu ini seperti waktu ini. Waktu Isya seperti waktu ini. Dan ini hadisnya sahih. Baik. Yang paling penting kita lihat di sini, salat 5 waktu. Kewajiban salat 5 waktu, Nabi SAW sendiri naik ke atas. Saya lihat ini salat 5 waktu jamaah. Karena itulah wajar ketika ada hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa yang pertama diperiksa nantinya di hari kemudian adalah solat. Kalau baik seluruhnya, baik ini maka baik setelahnya. Solat jamaah, solat. Solat, memperbaiki solat
tegakkan solat secara lahir dan batin. 5 waktu. Kemudian selanjutnya yang sunnah. Jangan sampai sibuk dengan sunnah, kemudian meninggalkan 5 waktu. Solat malam, tapi ternyata tidak datang solat subuh. Ini rendah. Kualitas orang ini rendah daripada yang datang solat subuh tapi tidak solat malam. Paham? Ini lebih kuat kualitasnya. Datang solat subuh tapi tidak solat malam, daripada solat malam tapi tidak datang solat subuh. Keutamaan solat malam tetap kalah jika dibandingkan dengan keutamaan solat subuh. Bahkan solat sunatnya sebelum subuh, coba lihat, siapa mampu solat sunat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah dianggap solat semalam penuh keutamaannya. Dan nilainya mengalahkan dunia beserta isinya. Solat jamaah, solat. Hubungkan solat dengan makna ibadah, hamba. Ketika Nabi abadikan peristiwa ini, Nabi katakan apa dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi, hambanya. Kalimat hamba yang disebut di sini dalam mengabadikan peristiwa ini. Bukan sifatnya Nabi yang lainnya, bukan namanya Nabi yang lain. Bukan Muhammad, bukan Ahmad, bukan Al-Khatim, bukan Al-Mukhaffa, bukan Nabi Rahman, Nabi Tawbah, bukan Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, bukan Al-Aqi, bukan Al-Mukhaffa, bukan yang lainnya, bukan nama-nama Nabi SAW. Tapi yang disebutkan adalah sifat ini, nama ini, abd, hamba. Ini menunjukkan nama hamba yang sebenarnya adalah diukur pada sholatnya. Diukur pada sholatnya. Dan sekaligus menunjukkan jenjang kesempurnaan sholat, jenjang kesempurnaan hamba adalah ketika semakin sempurna sholatnya. Dan yang terakhir yang kami ingatkan dari peristiwa ini adalah bahwa peristiwa ini menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana. Ketika kita ditanya di mana Allah? Di mana Allah? Jawabannya apa? Di atas langit. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy-Nya. Dalilnya apa? Lihat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kemana? Naik ke atas langit. Sekian jamaah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terus keutamaan kepada kita dan memperbaiki salat kita. Subhanallah, alhamdulillah.